Halo guys, balik lagi bareng gua. Kali ini gua mau cerita sedikit perjalanan gua naik ADV mau touring ke puncak nih, kebetulan bareng temen-temen gitu. Nah ini gua start dari daerah Sumarekon Serpong naik ADV gitu ya. Nah karena infonya agak gerimis, terus juga ada tanjakan turunan menuju ke sana. Ini gue first time ya motoran ke sana gitu ya. Nah, jadi dipastiin motor kita pun sehat, rem sehat, segala macem, kanvas rem, dan juga kita perlengkapan mulai dari jaket, helm, dan sepatu atau sendal itu yang sudah tertutup lah ya. Gitu. Jadi kita coba drive safe ke sana gitu. Nah, ini mulai dari sekitar belakang dari Scientia Park gitu ya. Nah, kita lurus terus. Nanti kita belok kiri dan kita lanjut ke daerah Serpong gitu ya. Daerah lupa di Ciputat kayaknya Serpong lurus lagi gitu ya. Yuk ikutin perjalanan gua, nanti sekalian gue ceritain sedikit tentang seenak apa gitu ya naik ADV atau touring ADV 160 ke puncak. Ya, kebetulan gue udah sampai di lampu merah di Rawabuntu. Nah, satu kelebihan dari ADV ini adalah remnya itu depan belakang udah cakram gitu ya. Jadi ketika mendekati lampu merah kita bisa ngerem dengan sangat baik gitu ya. Dan juga tidak khawatir untuk remnya nggak pakem. Apalagi di depan tuh ada 2 silinder remnya. Yang belakang 1 silinder dan dia ada kombi brake tuh 1 silinder lagi di depan, jadi seolah-olah depan ada 3 silinder. Nah itu sangat ngebantu banget buat ngerem gitu ya. Itu yang pertama tuh. Nah yang kedua, ini motor tuh gak sampai 250 cc gitu ya, 160, dan itu udah cukup banget sih buat melakukan akselerasi motornya, ngegasnya juga enteng banget. Dan dari sisi bahan bakar pun nggak boros gitu ya, karena 160 cc gitu dibanding sama 250 tentunya lebih boros yang 250. Dari sisi tarikan itu enak banget, putaran secara torsi ya, lupa deh putaran bawah kalau nggak salah. ADV ini enak banget, jadi kalau buat tarikan, buat nanjak segala macam, buat akselerasi dari 0 itu ke kecepatan sekian, itu sangat enak banget, enteng banget. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, motor ini juga dibekali dengan suspensi yang tinggi gitu ya, tinggi dan empuk, terutama bagian depan. Kalau yang bagian belakangnya sih memang agak keras ya, sok belakangnya itu agak keras. Jadi kalian kalau ingin yang lebih nyaman lagi, kalian bisa upgrade tuh ke yang bisa diatur peredamannya gitu ya, reboundnya sama pokoknya keempukannya atau kekerasannya bisa kalian atur gitu ya, bisa upgrade shockbreaker belakangnya gitu. Tadi yang ketiga ya. Nah yang keempat ini adalah bannya itu yang lebar, jadi cengkramannya itu buat di aspal dan juga buat di jalan yang semi off-road gitu ya. Nah ini udah dibikin bawaan pabriknya itu dual purpose gitu. Jadi secara di jalanan oke, di jalanan yang agak berlumpur juga oke gitu ya. Jadi ini motor kayaknya buat touring segala medan itu cukup mumpuni ya. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia juga ada adapter charger nih. Ini kalau kalian lihat di motor gua kebetulan lagi nyolok karena kita ngeliat maps. Jadi kita bisa pasangin holder handphone di stang dan kita bisa sambil nyolok sambil ngecas di situ gitu. Nah cuman ini setelah
touring ini akhirnya gue berusaha untuk mengupgrade apa namanya holdernya ya. Jadi gue beli holder baru yang itu ada shock di belakangnya. Jadi banyak kendala kalau misalkan handphone ditaruh di stang motor itu kameranya jadi geter. Jadi kayak apa nggak tahu kenapa jadi geter gitu. Nah terutama kalau handphonenya agak mahal nih, misalkan kalian pakai iPhone gitu ya, nah itu akan ngedrop apa namanya harga jualnya. Kalau kalian jual handphone kalian second gitu ya, itu akan ngedrop harganya karena kameranya goyang akibat getaran dari dashboard motor gitu, yang bikin kamera apa namanya belakang atau depannya itu jadi geter gitu. Itu jadi permasalahan dan benerinnya jauh lebih mahal. Jadi better kalian beli holder handphone yang ada shock breakernya lah di belakang gitu. Mungkin kalian bisa cari di toko-toko online. Ya, ini posisi gua masih di Jalan Raya Serpong menuju ke Parung gitu ya. Jadi memang kebetulan berangkat pagi bareng sama orang berangkat kerja, bareng sama sama anak-anak berangkat sekolah. Jadi ya tentunya macet di jalanan ini gitu ya. Cuman ada momen sih nanti infonya sih akan ada satu arah gitu ya. Cuman ya kebetulan masih rame di bagian sini. Ya sudah, kita tunggu aja sampai kita jalan lagi. Ya ternyata nggak ketemu ya, jalan satu arahnya tetap dua arah. Entah dapat info dari mana gue. Kayaknya ya udah kita jalanin aja. Nih kebetulan udah nyampe di pertigaan Parung nih gitu. Kita tinggal dari tadi Jalan Raya Serpong, terus aja ngikutin jalan, nanti kita belok kanan di pertigaan ini pertigaan Parung. Habis itu kita ikutin jalan aja nih, udah masuk Jalan Raya Bogor sih sebenarnya gitu. Nah ini gue menuju ke titik kumpul pertama. Jadi teman-teman ngumpul di SPBU Vivo yang ada di Parung. Jadi kita nunggu sejenak di sana, ketemu di sana sambil ngisi bahan bakar juga sih gitu, buat ngefullin biar nanti aman lah, kita nanjak aman, pulang turunan juga aman gitu. Ya sesampainya di Vivo, gue mau penuhin bensinnya lagi gitu ya. Nah kebetulan gue memang pakai RON yang 95 plus ya, 95, atau kalau pakai Pertamina kita bisa pakai Pertamax Turbo, atau kalau pakai Shell kita bisa pakai Shell V-Power atau V-Power Nitro Plus. Nah ini kebetulan Vivo kita pakai yang 95 aja gitu, karena kalau nggak salah nggak ada yang 98 deh gitu, jadi kita pakai yang 95 aja. Nah kebetulan ADV ini kan kompresinya lumayan tinggi ya, jadi harapannya sih pakai bensin yang oktannya lumayan tinggi gitu, biar performanya terjaga, terus juga bisa buat ngehindarin mesin yang gelitik. Cuman ADV canggih sih, jadi dia bisa menyesuaikan kalau bensinnya itu misalkan bikin gelitik, dia bisa menyesuaikan mesinnya jadi nggak gelitik gitu ya. Itu info yang gue coba baca-baca ya gitu. Ya gue nambah dikit doang, itu kena 69 ribuan lah ya. Itu lumayan, nggak terlalu mahal. Biasanya sih kalau ngisi full itu dari kosong itu kena 100 ribuan sih, 100 ribu. Nggak jauh banyak dari 100 ribu gitu ya. Kadang bahkan pernah yang cuma 90 ribuan. Kalau dia itu ada di satu bar baru ke satu bar lah ya, dari 2 bar baru ke 1 bar gitu. Nah ini kita berhenti sejenak nungguin teman-teman ngumpul semua. Nah buat komunikasi satu sama lain kita pakai cara paket hemat nih gitu. Jadi kita manfaatin headset Bluetooth kita masing-masing yang kita punya ya kan. Terus kita konekin ke handphone, dan di handphone itu kita bikin koneksi pakai Discord, aplikasi Discord gitu. Nah jadi kita ngobrol kayak pakai Sena lah. Cuman kan kalau Sena agak mahal ya, jadi kita pakai Discord aja. Nah mungkin sedikit tips ya, better sih karena belum nemu
headset TWS yang sangat clear mikrofonnya. Bagusnya sih pakai kabel ya. Nah kalau kalian helmnya pakai masker, kebetulan masker, nah itu pakai headset yang kabel, mic-nya diselipin ke masker, itu jauh lebih jernih suaranya gitu dibandingkan dengan TWS, karena TWS itu kadang AI-nya itu nggak 100% bisa milah mana yang suara kita, mana yang suara noise di luar gitu. Jadi sering banget kresek-kresek dan nggak kedengeran jelas gitu sih. Nah so far TWS yang terbaik dari temen gue yang di sini pakai punyanya si Samsung Galaxy Buds Pro 3 sih. Nah gitu. Jadi kalau kebetulan gue di bagian depan yang ngarahin jalan. Jadi kalau udah ada mentionan dari TWS di Discord gitu, Mas Aldi ini tolong nih atau Mas Aldi ini ketinggalan belakang. Nah itu gue paling denger tuh kalau pakai yang TWS Samsung Galaxy Buds Pro 3 gitu. Ini bukan promosi ya, tapi salah satu rekomendasi kalau kalian mungkin mau pilih TWS. Ya, sampai juga gua di Bogor. Nah, ini lanjut perjalanan. Tadi rutenya adalah dari dari Summarecon Serpong, BSD gitu ya. Jalan Raya Serpong, ngumpul di Parung terus aja sampai lewatin Jalan Raya Bogor gitu ya. Nah, ini sampai di Bogor gitu. Yuk kita coba ikutin sampai ke puncak seperti apa. Nah, nanti di perjalanan puncak gue akan ceritain. Tadi kan udah kelebihannya ya. Nah sekarang kalau kekurangannya itu apa, naik ADV 160 atau dipakai touring ke puncak gitu. Ya akhirnya gue sampai juga di atas, di puncak gitu ya. Jadi keren banget, kabutnya bukan udah mulai ya, emang kabutnya turun gitu ya. Nah ini keenakan touring naik motor Matic dan modelnya itu Matic Adventure, ini enak banget buat nanjak-nanjak gitu ya. Nah ini gue perjalanan, kebetulan ini hari Jumat. Perjalanan hari Jumat, jadi rencananya pagi ini nyampe di kafe, nanti kita kerja di atas sampai Jumatan, kita Jumatan di Attawun gitu ya. Nah ini view-nya selama motoran. Nah sesuai tadi yang disampaikan, gue mau cerita sedikit kekurangannya ADV itu apa gitu ya. Yang pertama adalah joknya. Jadi joknya itu tipis, meskipun empuk tipis. Jadi kalau udah 30 menit, 40 menit mengendara itu udah mulai kesemutan, panas gitu ya. Yang kedua adalah top speednya sih motor ini. Itu buat nyentuh ke 100 itu susah banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin di ini nih windshieldnya. Jadi waktu itu pernah servis servis komstir. Nah mungkin dibongkar-bongkar. Nah ketika dipasang lagi itu layar kaca windshieldnya itu geter-geter, nggak tahu kenapa sih. Jadi udah coba dikencengin masih geter, nggak ngerti tuh. Jadi berasa geternya itu dari yang buat setting dia naik turunnya gitu. Nah mungkin cuma 3 itu aja sih kekurangannya. Nah ini kebetulan gue ke tempat buat kerja di atas sambil
sarapan itu di Melrimba Kitchen. Nah itu kebetulan deket banget sama Ataun gitu. Nah ini gue bareng teman-teman gue gitu ya. Kita mau kerja bareng sambil nunggu Jumatan. Nanti Jumatan kita Jumatan terus balik lagi ke sini. Habis itu baru turun gitu. Sambil sarapan, sambil kerja, sambil membangun kebersamaan tim gitu ya. Terus juga kita mengabadikan momen. Jadi sempat foto-foto juga di sini gitu ya. Sambil nunggu karena ada AI-nya. Ini kalau barunya berapa aja? 12 ya? Barunya. Auto baru. Auto 5 auto gua keluar 14. Ini udah 17 coy. 14 kata 500. Ini 14. Ada potong-potongan zone juga. Yang 15 ya masih di sini. Oh iya. Itu yang S25 bang. Jaraknya. Nah udah kelar kerja, kelar sarapan. Nah ini juga udah kelar Jumatan, kita menuju turun. Nah ini salahnya gue sih, gue nggak pakai sarung tangan. Sumpah dingin banget di atas. Jadi kena angin dingin selama turun. Nah itu aduh menggigil banget di bagian telapak tangan itu, sampai kayak sempat mati rasa sih tadi tuh. Nggak tahu padahal suhunya nggak terlalu, kalau di derajat mungkin nggak sampai berapa ya, nggak nyampe di bawah 10 kayaknya gitu, tapi berasa dingin banget karena dia berangin gitu ya perjalanan. Terus juga kita kebetulan turunan juga speednya lumayan tinggi gitu ya. Itu berasa banget di tangan gitu. Nah kita agak telat buat makan siang, jadi ini perjalanan ke Kopi Klotok Cisarua gitu ya, buat nyobain makanan khas Jogja tapi ada di puncak. Ada lodeh, telur dan lain sebagainya. Mungkin itu aja video dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya.